pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa, yes. Oke. Semangat berarti ya untuk mulai pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Harus semangat. Walaupun cuaca di luar keadaannya seperti ini, kita harus tetap fokus dan semangat untuk belajar. Oke, baik anak-anak ibu, siapa yang hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya, Bu. Oke, berarti hari ini kita bisa mulai pembelajaran dengan baik dan dalam keadaan yang semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ayo, oke, silakan. Mari kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan amin. Oke, baik anak-anak ibu. Siapa di sini yang pernah pindah rumah? Ayo kakak, pernah pindah rumah? Ada beberapa orang berarti yang pernah pindah rumah ya. Nah, kenapa kalian pindah rumah? Kakak, apa sebabnya? Pindah rumah kenapa? Oh, karena udah bangun rumahnya. Kakak? Sama. Abang? Kenapa pindah rumah? Oh, udah ada bangunannya juga. Jadi pindah. Abang tadi? Kenapa pindah rumah? Nah, tentunya kalian pindah rumah pasti punya alasannya masing-masing. Nah, begitu juga dengan pembelajaran kita hari ini. Kita sebelumnya, minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik atau kalian ini mampu menjelaskan apa itu pengertian hijrah dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar hari ini, ibu akan memberikan kalian angket yang berisi beberapa pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan yang di kertas ini nanti kalian jawab untuk ibu sesuaikan pembagian kelompoknya. Bisa? Oke. Apa yang sudah kalian kerjakan, nah, ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok berdasarkan gaya belajar yang telah kalian pilih. Nah, adapun untuk kelompok pertama yaitu Nur Sakinah Solin, kemudian Jui Yantong Sagala, kemudian Randy Rehadi. Kelompok 2, Asifa Nur Sabila Kasih, Rifki Alfi Sahari Solid, dan Awil Azmi. Dan kelompok 3, Selvi Aflia, Panji Pratama, dan Ahmad Azam. Oke, ya. Dari hasil tugas yang telah kalian kerjakan tadi,
Ibu telah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ini kelompok audio, ini yang kedua kelompok visual, dan yang ketiga kelompok kinestetik namanya. Ya, jadi berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing, maka telah Ibu bentuk kalian kelompoknya menjadi 3. Nah, sekarang perhatikan. Nah, itu ada sebuah gambar. Dari gambar ini, apa yang kalian lihat? Ya, coba. Sedang mengendarai unta. Iya, orang yang sedang mengendarai unta. Ayo, siapa lagi? Iya, kakak. Di padang pasir. Iya, di padang pasir. Kemudian apa lagi? Kenapa dia melakukan, untuk apa dia menaiki unta? Melakukan perjalanan. Untuk melakukan perjalanan. Ya, nah, jadi dari gambar ini sudah jelas bahwa ada orang yang menunggangi unta di padang pasir yang tujuannya adalah melakukan perjalanan. Adapun perjalanan yang dilakukan itu bisa untuk bekerja, bisa untuk berdakwah, dan lain sebagainya. Baik, kemudian setelah kita amati gambar ini, Ibu akan menayangkan sebuah video yang harus kalian perhatikan. Yang mana video ini nanti kalian harus menentukan poin-poin apa yang disampaikan dari video tersebut. Jadi simak dengan baik, perhatikan dengan baik, dan dengarkan dengan baik. Bisa? Bisa. Oke, sebelum melihat video pembelajaran ini, kita tepuk semangat dulu. Oke? Ayo, sama-sama biar tambah semangat lagi belajarnya. Tepuk semangat. Oke, baik. Sudah semangat? Oke, ayo perhatikan ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja bersisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah.
Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Undang semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwa. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, para sahabatnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan, namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa Darun Nadwa itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memanggil pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya engkau berangkat hijrah ke Yasrib. setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yasrib. Izinkan aku menemanimu ya Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan segala macam kebutuhan, dimulai dari unta tunggangan, pakaian, hingga makanan. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah pergi menemui Ali bin Abi Thalib. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut miliknya. Setelah keadaan membaik, Rasul meminta agar Ali menyusulnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Aku melihat Muhammad masih tertidur. Kita tunggu gelap. Saat itulah kita akan beraksi. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendobrak kamar Rasulullah. Dia bukan Muhammad. Cepat, pindah seluruh rumah. Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah, dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghajar Ali dan memintanya buka mulut. Cepat katakan di mana Muhammad berada. Namun, Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia bicara, atau kita semua yang akan celaka. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Quraisy jika mereka gagal menjalankan perintah. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasul di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat.
Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansor membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak itu. Nah, setelah kita melihat video pembelajaran tadi, Ibu mau tanya, tentang apakah video ini? Tentang Muhammad dan hijrah ke Madinah. Iya, tentang Nabi Muhammad yang hijrah ke Madinah. Nah, dari cerita tersebut tadi, siapa yang mau mencelakai Nabi Muhammad? Abu Jahal. Iya, Abu Jahal. Kemudian siapa yang menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidur? Ali bin Abi Thalib. Apa di sini yang rumahnya paling jauh? Kakak. Ya, ada lagi rumahnya yang paling jauh? No, abang. Nah, jadi seberapapun jauhnya jarak kita dari rumah ke sekolah, apa tujuan kita mau ke sekolah? Untuk belajar. Nah, begitu juga dengan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Nabi melakukan perjalanan hijrah itu dari Mekah ke Madinah dengan tujuan apa? Untuk berdakwah. Iya. Ya, jadi kaitannya dengan kehidupan kita. Hijrah itu artinya perpindahan. Ya. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah perpindahan. Ayo coba baca sama-sama. Hijrah adalah perpindahan. Coba satu orang aja yang baca. Ayo, kakak, silakan. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikut dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Oke, ya beri tepuk tangan untuk kawannya. Nah, baik, jadi hijrah itu adalah perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya untuk melakukan atau menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy, ya, dari Mekah ke Madinah. Nah, selanjutnya, apa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah? Ayo, siapa yang mau membacanya? Ya, silakan. Nomor 1. Karena dakwah Rasulullah tidak ditolak oleh kafir Quraisy di Mekah. Oke, abang nomor 2. Jaminan perlindungan dari kaum Ansar di Madinah. Iya, abang yang ketiga. Perintah Allah SWT. Iya, jadi ada berapa sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Iya. Ada 3 sebab, yaitu karena dakwah Rasulullah ditolak oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, adanya jaminan perlindungan dari kaum Ansor di Madinah. Tadi di video ada dijelaskan kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun contohnya dengan kejadian kita saat ini, yaitu kejadian seperti di Palestina. Ya, mereka di sana terpaksa harus pindah atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Karena apa? Karena di tempat mereka terjadinya perang. Mereka melakukan perjalanan atau melakukan perpindahan itu untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Jadi sama juga seperti kisah Nabi yang melakukan perjalanan hijrah. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ingin bertanya? Udah paham? Oke.
sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas berdasarkan kelompoknya masing-masing. Adapun kelompok yang pertama, kalian Ibu suruh nanti mengerjakan poin-poin penting dari yang telah Ibu jelaskan. Kemudian kalian tulis di buku latihan masing-masing. Ya, ini tugasnya. Kemudian untuk kelompok 2, kalian buatlah peta konsep berupa poin-poin penting dari gambar yang ada di samping ini. Ya. Dan kelompok ketiga, kalian perhatikan, kalian akan ceritakan kejadian perjalanan atau perpindahan pada saat yang sedang terjadi ini ya. Seperti gambar di samping. Nanti kalian ceritakan sesuai dengan gambar ini. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kelompok 1 dulu ya. Coba kalian presentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Siapa yang mau presentasikan? Iya, silakan berdiri. Yang kuat suaranya ya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan poin-poin penting yang telah kami lihat. Ya. 1. Hijrah adalah perpindahan. 2. Sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ada 3. Salah satunya adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 atau kelompok 3? Ayo. Boleh kelompok 3 duluan atau kelompok 2? Siapa yang mau? Oke, kelompok 2, silakan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang konsep berupa poin-poin penting dari gambar di samping. Kisah hijrah Nabi Muhammad. Apa itu hijrah? Hijrah adalah perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Sebab-sebab Nabi hijrah: 1. Karena dakwah. 2. Jaminan kaum Asyhar. 3. Perintah Allah. Iya. Kelompok 1, kelompok 3, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah kawan-kawan, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perpindahan masyarakat Gaza di Palestina. Pada gambar di samping masyarakat Gaza di Palestina yang pindah atau mengungsi untuk menyelamatkan diri dari perang. Yang kedua, apa lagi penjelasannya? Orang yang melakukan perpindahan, Orang yang melakukan perpindahan. Kemudian apa lagi? menyelamatkan diri. Iya, gambar itu tentang orang yang melakukan perpindahan, orang yang menyelamatkan diri, dan juga masyarakat Palestina yang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kita mendiskusikan hasil kelompok, berdasarkan tugasnya masing-masing, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas individu, yang mana nanti kalian tulis di sini jawabannya, hanya 2 soal. Ya, Ibu bagikan. Ini. Oke.
Oke, Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan ya. Baik anak-anak Ibu, setelah kita tadi melihat video, mengamati, melakukan tugas kelompok dan mengerjakan tugas individu masing-masing, bagaimanakah kira-kira pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik. Nah, untuk minggu depan kita akan bertemu kembali untuk melakukan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang hikmah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ya. Nah, siapa di sini yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan, Abang. Kesimpulan pembelajaran ini adalah tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ya. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Apa tadi arti hijrah? Berpindah. Perpindahan. Ada berapa sebab-sebab Nabi hijrah? 3. 3 sebabnya. Salah satunya adalah karena perintah Allah. Iya. Nah, baik anak-anak Ibu. Adapun PR kita pada hari ini dikumpulkan minggu depan ya. Kalian nanti di rumah membuat poin-poin penting atau rangkuman tentang perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dan mengkaitkannya dengan keadaan yang terjadi di sekitar kalian. Nanti tulis di buku latihannya, minggu depan dikumpulkan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk perjalanan ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Oke. Nah, baik anak-anak Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.